Ya, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi ke seri 9 ya untuk update emiten teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan support ya. Baik like, terus nge-share video, terus nge-subscribe juga yang udah lama dan yang terbaru. Terima kasih teman-teman ya. Tanpa teman-teman video ini tidak akan bermanfaat. Terus yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini dari mulai namanya Saham Gocap ID sampai sekarang dirubah nama, masih setia ya, terima kasih ya. Serta yang telah memberikan, yang ketiga, yang telah memberikan super thanks ya. Itu sangat luar biasa dan mudah-mudahan teman-teman yang memberikan super thanks itu diberikan kelebihan dan keluasan dan dikalikan 10 kali lipat dan mudah-mudahan diberikan lagi kepada teman-teman manfaatnya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Dan ini bukan rekomendasi saham. Ingat, tidak ada rekomendasi saham teman-teman di sini ya. Ini emiten adalah emiten teman-teman sendiri yang berada di kolom komentar yang berhasil saya kumpulkan. Mungkin ada beberapa bagian yang belum dibahas karena saya butuh data juga, dan mungkin untuk updateannya mungkin bisa dibahas secepatnya. Oke, tanpa melanjut-lanjut lagi, kita akan lanjut lagi. Kata teman kita jangan lama-lama katanya ya untuk pembukaannya. Oke teman-teman, sekali lagi saya harapkan teman-teman kita akan kembalikan lagi kepada hukum dasarnya beli saham di bawah, jual di atas. Jangan sampai teman-teman beli untuk kejemput saja. Oke. Dan untuk scalping teman-teman jangan lupa untuk yang scalping, kalau beli buat scalping, hari ini beli, hari ini harus dijual dalam keadaan untung ataupun rugi teman-teman. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ada BABP. BABP menanyakan apakah akan terbang katanya ya. Mungkin mereka mungkin punya sayap ya. BABP udah lama tidak dibahas teman-teman nih. Penurunannya sudah dilalui satu. Yang kedua ini sama, penurunan ketiga 2 berarti 2 ya. Satu lagi teman-teman di angka 50 ya BABP ya. Nah, ini target saya teman-teman. Target 05 bulan 10 belum tercapai juga, nggak apa-apa teman-teman ya. Ini tanda-tanda kenaikan di 70 juga ada tanda-tanda kenaikan. Di angka berapa lagi? Di angka 60. Terus di angka mana lagi? Cukuplah sampai situ aja ya. Ini juga bagus ini, Bang. Kita cek yang ini dulu sebentar ya teman-teman ya. Bukan teman-teman ya. Oke, bukan, sip lah. Nah, teman-teman, kalau nanyain terbang atau tidak, kita akan lihat di sini teman-teman. Nih, saham IPTP ya. Kita lihat di My Google ya. Ini punya siapa? Bapak Heri. Ingat Bapak Heri siapa? Ketokohan dan punya brokernya siapa? EP. Nah, setiap saham-saham yang punyanya ketokohan, terutama Bapak Heri ya, Heri T, kecenderungannya kalau punya yang bandar teman-teman, punya bandar itu akan dijebloskan sejeblos-jeblosnya, akan ditekan setekan-tekannya. Nanti apabila sudah cukup dan sewaktunya teman-teman, waktunya dari istirahat panjangnya, dia akan kecenderungan up teman-teman ya, akan kecenderungan up. Perhatikan saham-saham MNC teman-teman ya, semuanya seperti itu teman-teman ya. Apakah akan terbang? Ya, saya pastikan ya. Kenapa? Karena seorang tokoh seorang tokoh. Karena yang ada namanya bandar seperti ini teman-teman, dia cenderung suka mempermainkan hati para retail teman-teman. Beli pada di atas ya. Nanti jualnya pinginnya di bawah. Jadi si bandar itu pinginnya teman-teman itu jual di bawah teman-teman ya. Memberikan kesan sudah putus asa gitu kan. Setelah dijual nanti biasanya langsung di up lagi. Nah, mulai pada beli di atas lagi kan, mereka jualan lagi ke bawah. Nanti gitu lagi teman-teman ya. Sepertilah teman-teman ya kalau ada bandarnya teman-teman ya. Makanya sebenarnya kalau saham-saham MNC walaupun nyangkut kejemput teman, tenang aja teman-teman ya. Nanti teman-teman sambil nyicil aja biar kejemputnya agak cepat dikit, biar nyicil aja lah gitu teman-teman untuk MNC lah ya, MNC itu ya. Oh, ini bukan IPTP teman-teman, apa? BABP. sorry BABP. Tapi kata-katanya itu teman-teman ya. Jadi sama aja kata-kata. Yang penting dia punya saham
grup-grup MNC gitu ya, biasa suka ada ketokohan seperti itu teman-teman. Jadi kecenderungan dia di up. Kita akan lihat MNC ini untuk maksimalnya. Jadi kelamaan dong saya ya ngebahasnya. Ini apa namanya, internetnya kurang baik teman-teman. Di hari libur malahan liburan juga internetnya nih. Nih ini untuk BABP ya teman, BABP ya dari tahun 2005 teman, perhatikan ya. Dia dari IPO-nya dibawa ke bawah dulu kan, bawa ke bawah dulu, ke atasin lagi kan sejajar dengan IPO-nya, bawah lagi ke bawah sekali lagi nih. Terus aja begitu teman-teman ya. Nanti teman-teman jangan berharap ke atas walaupun ada bandarnya, jangan teman-teman jangan berharap wah ini mau ke atas lagi nih, ke harga berapa nih tertingginya ya. Tahun 2021 ya, cek di sini deh BABP deh. BABP. Nah, ke angka berapa ini? Ke angka 594. Teman-teman lebih baik teman-teman dia berpikir jangan ke situ dulu, ke tengahnya aja dulu lah. 368, 364 ya. Di sini juga kalau ke harga tengah sekitar harga berapa nih? Sekitar harga 200. 200 masih kena teman-teman ya. Sekitar 209, 207 itu masih kena ya teman-teman ya. Ini kenapa begini teman? Karena emang kecenderungan seorang emiten yang dibandari sama seseorang tokoh gitu ya. Biasanya dia akan menunjukkan taji kembali teman-teman ya, akan menunjukkan keunggulan kembali. Nah itulah keunikan saham-saham yang dikuasain atau ada bandarnya. Dan kecenderungannya seperti ini teman-teman, perhatikan nih ya, gunung, lembah, nanti ada bukitnya, ada gunungnya lagi nih. Gunung paling tingginya teman-teman ya di harga 300-an ya, harga 300 berapa? 590. Jadi teman-teman bisa aja ke harga lebih tinggi lagi, cuman teman-teman lebih baik jangan berharap terlalu jauh dulu ya. Lebih baik teman-teman ya ke harga tengahnya lah, 200 juga cukup ya, ataupun ke angka 108 gitu ya, atau enggak ke angka 142 itu lebih cukup. Saya aja menarikkan ke angka sementara ini ke 85 dulu teman-teman ya. Ini kecenderungan lagi dibuang dulu teman-teman sama barang lokal ataupun foreign ya. Nah, kabar baiknya apa? Smart money sudah mulai masuk ya. Perhatikan, smart money sudah mulai masuk tebal. Artinya sudah mulai bisa di up teman-teman kalau smart money sudah masuk. Bandar foreign sudah mulai masuk ya di 20 Desember. Ini November. Nah, ini 20 di sini nih. Nah, bandar foreign sudah masuk ya, ada si CC udah 39.000, dia bulat nggak? Dia tidak bulat ya, 47 jual 8,5, artinya dia sedikit pembuangannya ya. JP cuma sudah keluar, biar aja CC udah keluar. Nah, perhatikan bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi selama 2 hari ini. Dari tanggal 23 kita cek tanggal 23 itu 24 bro. 23 nih. 23-nya domestik ya. Nah, ada si SQ CC ya. Teman-teman kita sudah pada ngambil ya. Ini tetapi di sini terlihat lagi sebagai bandar sudah mulai akumulasi. Artinya kalau bisa terbang ya bisa terbang. Cuman nanti perhatikan MA10-nya aja teman. Perhatikan MA10-nya dia masih berada di atas scanner, artinya dia masih belum, tapi secara tahanan di 53-nya sudah bagus. Saya pikir sih lebih baik ke 50-kan dulu teman-teman. Kenapa? Untuk menjemput PR-nya, karena di situ ada PR ya. Lebih baik ke 50-kan dulu karena dia kecenderungan pernah ke 50. Perhatikan di sini 50 ya, pernah ke 50 terus 50 ya teman, 54 tuh ya. Di sini juga ke 50. Artinya kalau ke dia ke 50 ya udah biasa teman-teman ya. Jadi mereka itu sudah biasa ke 50 dan habis 50 beng aja teman-teman ya. Makanya bersyukurlah kalau suatu emiten yang dibandari sama ketokohan, terus ada ketokohannya dan dia di 50 kan, dia akan ngambil di bawah bawahnya, nanti peng ke atas, nanti teman-teman ngambil di atas gitu dah. Sebetulnya teman-teman biasa seperti itu gitu ya. Jadi untuk BP sekarang lagi diakumulasi sama barang lokal ataupun poin dan cenderung bagus teman-teman. Memang pengambilannya belum terlalu besar gitu, cuman syarat-syarat untuk kenaikannya sudah terpenuhi, yaitu si smart money sudah ada, bandar lokal juga sudah mulai ngumpulin di sini, terus si bandar foreign juga sudah ngumpulin ya. Artinya untuk ke atasnya bisa teman-teman. Apalagi ini ada ketohan dan ada bandarnya. Lanjut, ada Ken ya, Chen. Teman kita katanya nyangkut di 66. Jadi ini menanyakan emiten yang dipegang sama temennya gitu ya. Mana belum kebuka teman-teman ya. Chen, kita lihat di sini dulu deh. Chen, kalau nggak kebuka ya kita harus berupaya kebuka teman. Chen yang nyangkut di 66 katanya. Nah ini teman-teman sama selambut tahunan juga sama, ini pernah menduduki ke 400 juga teman-teman.
Cuman ini belum membuat dua gunung, teman. Kalau dua gunung seperti ini kita akan lihat di sini Chen itu pernah bikin dua gunung enggak? Cuma kadang-kadang prosesnya teman-teman yang lama itu ya. Sedang 42 ya, 42 perak ya. Nah, dia sudah bikin dua gunung teman-teman tahun 2013. Artinya ini betul dikuasain sama Bandar. Tapi jangan terlalu tinggi, harapannya lebih baik ya ke angka-angka yang 250 teman-teman, atau mungkin ke angka yang ke bukitnya aja lah, ke angka 156 gitu teman-teman, mungkin bisa kerjaan ke kalau sekarang kan lagi di FCA kan ya. Ini garis-garis yang saya gariskan juga di 50-nya. Ini perhatikan teman-teman, Chen itu nyangkut di 6 ya. Di atas dong di sini ya. Padahal lagi FCA ya. Ini perhatikan teman-teman. Suatu emiten apabila dia sudah di FCA kan dan cenderung dia akan ada kenaikan teman-teman, itu artinya si bandarnya sedang bekerja dengan baik ya. Beda dengan yang tidak ada bandar, cenderung datar aja gitu ya. Dia cenderung biasanya diangkat enggak, diturunin enggak gitu ya. Kalau Chen ini masih dalam posisi dia itu dikuasain sama bandar teman-teman ya. Apa alasannya? Karena mereka juga cenderung sampai ke angka 6 aja dia diangkat lagi. Cuman dia nggak mau aja jualan di angka 51 sampai 52 nya atau enggak 50 sampai 51. Kenapa? Nggak mau aja dia. Setelah dia lepas daripada 51 50. Kalau dia keinginan dia pingin di harga tengah udah bisa, soalnya udah perhatikan bandarnya. Dia ngambil kan. Nah, dia juga jual cuma sedikit-sedikit kok, teman-teman, perhatikan ya. Dia pernah ngebuang tinggi, cuman dia diambil pungut lagi dikit-dikit ya. Perlu dah, mereka juga butuh barang yang di bawah teman-teman. Jadi Chen ini kemampuan seorang bandar lah yang nanti akan menentukan dia akan dilepaskan atau tidak. Jadi istilah kalau bandar pingin di 51 atau seperti soalnya Jas tuh teman-teman ya. Jas karena dia ada bandarnya ya cenderung dia ditahan 515, 51, 50, 51, 50. Yang penting dia tidak lepas daripada harga 51 aja selama 3 bulan. Dia akan cenderung akan bebas. Kalau ini cenderungnya dia sudah di atas 66, artinya dia jualan gitu kan. Terus dia si bandarnya pingin ke bawah lagi ya, udah dikebawahin lagi sama dia ya. Nah sementara ini kan si bandar lagi istilahnya lagi ituin dikit-dikit lah gitu ya. Jadi kemampuan seorang bandar untuk menjadikan ini saham lepas dari PFC ada yang menentukan mereka teman-teman ya. Ini Smart Money juga sudah mulai. Kalau bisa bebas ya tergantung bandarnya teman-teman. Kalau pengennya bebas bandar tahun ini nggak bisa tahun ini, karena harus nunggu 3 bulan dulu gitu ya. Ya kita berharap tahun depan lah supaya ini bebas daripada FCA-nya ya. Kita lihat untuk Chen ini ya kecil teman-teman ini. Untuk bintang operan juga kecil aja teman-teman, walaupun nanti sekitar di 66 teman-teman. Kalau average aja ketika nanti sudah mulai lagi mau ke bawahin lagi ya, biarkan aja dia ke bawah dulu. Nanti kalau sudah ada MA10 di bawah kanan mungkin teman-teman bisa average. Nanti mungkin average teman-teman tidak di 66 gitu, jadi cepat kejemputnya lah gitu ya. Yang penting kejemput aja dulu deh gitu kan. Karena emang betul kalaupun ini ada bandarnya teman-teman, tapi tetap kalau di FCA kadang-kadang teman-teman khawatir ya. Khawatir untuk ini katanya emitennya gak benar gitu kan. Bisa jadi seperti yang penting tahu. Nah untuk Chen ini kan kita lihat Chen ini kenapa gitu ya. Yang penting kenapanya itu teman-teman. Ini Chen ini hanya nomor 5 aja. Coba nomor 5 apa nih? Memiliki equities negatif. Waduh bahaya juga teman-teman nih. Kalau udah equitiesnya negatif bahaya teman. Bahayanya kenapa? Ya dia harus jadi positif dulu baru bebas gitu kan. Beda dengan hanya nomor 1 aja gitu kan. Jadi ini selain dia harus lepas daripada 50-51 nya juga, dia harus memiliki ekuitas yang positif nanti ke depannya teman-teman ya. Kita cek deh si Chen ini. Nah jadi teman-teman nanti perhatikan seperti itu. Saya suka memperingatkan kepada teman-teman, ketika saham sebuah emiten itu ekuitasnya negatif, hutangnya banyak, tokohnya bermasalah, mungkin itu teman-teman harus hindari ya. Cuman karena ini sudah terlanjur ya nggak jadi masalah teman. Yang penting badarnya masih ada di dalam gitu kan. Kita lihat dulu teman-teman berapa sih nilainya. Ini sebenarnya dikuasain sama bandar teman-teman. Cuman kenapa dia tidak diangkat lagi ya? Biasanya santai-santai aja, bandar juga ngangkat gitu kan. Cuman sekarang karena ada peraturan baru ya mengharuskan si emiten ini punya ekuitas positif gitu ya. Perhatikan total equity 2,1 triliun ya negatifnya, dan dia punya hutang 11,4. Jadi kalau total berapa nih DER-nya?
dernya mana der? Dernya minus 4, berarti ini sudah luar biasa. Artinya 4 kali hutangnya, bukan hutangnya itu 4 kali teman-teman, 4 kali ya. Kalau ini andaikan positif gitu, ini kan negatif. Hutangnya udah gede gitu kan, hampir 11,4 triliun ya. Tapi karena bandarnya mau ngelolanya sebelum kejadian FCA ini ya, peraturan baru harusnya ini sebenarnya bisa fluktuatif naik teman-teman, cuman karena ada peraturan baru ya akhirnya ya udahlah, teman-teman harus ikhlas, teman-teman jualan di harga FCA gitu ya. Teman-teman harus bisa jualan di harga FCA. Tapi kalau ini badannya masih ada teman, badannya masih ada di dalam, dan ini juga sudah ada kabar baiknya apa, kuartal 3-nya tetap ada positif ya, 404 miliar gitu ya. Nah, jadi kemarin kuartal 3-nya itu 625, bayangin nih teman. 625 622 ya, 625 rugi 476. Nah, 622 622 untung 404, artinya ya sebenarnya seperti itulah teman-teman yang saya bilang ini LK ini gimana sih LK-nya gitu kan. Cenderung sebenarnya setiap adalah positifnya teman-teman di kuartal 3 juga, ini kan di kuartal 2023 juga di 40 miliar juga ada. Ini kalau tidak terjadi FCA ini sudah harganya udah naik teman-teman, karena terjadi FCA aja jadi seperti ini ya. Oke teman-teman, untuk chain ini karena masih ada bandarnya, hanya tinggal memperbaiki ekuitasnya aja ya. Kalau sebelum peraturan baru keluar ini sudah diangkat sebenarnya teman-teman ya. Apalagi kuartal 3-nya positif gitu, pasti diangkat. Karena ini kecenderungannya istilahnya kuartal equities-nya negatif ya, harus bagaimana lagi si bandar juga, aduh gimana katanya, kalau ditaikin bisa bukan kena suspend, kena apa, bukan kena FC aja, kena suspend juga bisa gitu teman-teman. Maka harus terus diperbaiki. Coba kita lihat ROI-nya. ROI-nya sudah mulai bagus teman-teman ya, udah 42, artinya kalau ROI-nya sudah mulai bagus, berarti ini pendapatannya bagus teman-teman ya, untuk kuartal ini bagus. Mudah-mudahan biar dibikin positif deh untuk equity-nya ya. Kalau isi-isi 404 tidak ada pendapatan bersih 404 ke harga 2, tinggal 1 tahun lagi lah juga cukup lah ini. Mudah-mudahan sih positif ya untuk 1 tahun ini, karena kuartal 3 udah positif, nilainya sekitar 404 miliar ya, atau bisalah untuk ngisi kekosongan gitu. Untuk ngisi kekosongan daripada equity-nya gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya untuk chain ini ya. Lanjut, kita langsung ke MTFN ya. MTFN juga sama dalam posisi dia di mana? MTFN. Nah, betul ya, dia dalam posisi FCA 1 dan 5. Artinya ini lebih ini lagi teman-teman, kalau si chain kan hanya untuk ekuitasnya sekarang harganya di 51, dibiarkan di 50, tidak diangkat, sekarang malah ekuitasnya negatif juga. Sama teman-teman, chain juga seperti itu ya, apa MTFN juga seperti itu. Kita itu dulu deh sebentar ya, kita lihatin agak lama dikit nih kayaknya ini. Kita gantiin dulu ini MTFN nih. Ini Capitalic Invest. Wah, tahun berapa ini? Tahun berapa? Tahun mana tahunnya ini? 2024 tahun sekarang ya. 2024 ya. MTFN, coba di sini cek, di sini MTFN. MTFN. Ini MTFN udah maksimal ini buat Jumat 30 Agustus 2024. Untuk di Rp5. Bentar teman-teman, sepi ya. Kita akan lihat dulu.
Sebentar ya, saya ngecek nyari data dulu sebentar ya. Ini MTFN ini tahun 90 teman-teman. Itu di sini tidak mau terdeteksi ya. Tidak mau terdeteksi teman-teman ya. Artinya ini udah lama teman-teman, FTN udah lama ya. Ya ini udah mentok ke sini. Berarti Google kagak mau nih MTFN, MTFN tidak mau, Google tidak mau nih teman-teman nih. Hanya terdeteksi sampai sini doang ya maksimalnya ya. 5 tahun. Wah, ini Google juga sudah mentok kayak teman-teman ini. Google sudah mentok di tahun 2024 nih. Aduh, tumben nih Google gak mau nih. Ya MTFN ini ya. Nah, kita ini tahun 90 berarti udah lama teman-teman ya. MTFN sudah lama dan dia cenderung dia kena papan pemantauan khususnya itu karena 1 dan 5 ya. Nah, kita cek di 1 nah, berarti udah lama teman-teman, dari tahun berapa ini? 10 tahun ya. Ini tahun 2015, terus ada di 50 kan terus teman-teman ya. Di 50 benar-benar ini teman-teman. Berarti ini bandarnya, coba lihat bandarnya bagaimana nih. Bandarnya cenderung terus ngejual teman-teman. Ini kayaknya belum puas teman-teman ini si bandarnya. Kemarin sempat ada pengambilan teman-teman ya. Sempat ada pengambilan waktu bulan November ya. Cuman setelah dibuang lagi. Dia cenderung bertahan di angka 65 sama 65 sama 6 terus ya. Ini mungkin si bandarnya mau ngelepas barang dulu semua ya. Nah, ini mudah-mudahan si bandarnya sih masih aktif untuk jual beli teman-teman ya. Ini juga sudah sudah mulai teman-teman. Jadi betul berarti betul teman-teman, si bandarnya ingin di harga paling murah teman-teman ini ya. Jadi ini adalah salah satu kelicikan gitu kan, salah satu kelicikan dari sebuah emiten yang dikuasai sama bandar, pengen beli di harga semurah-murahnya gitu ya. Jadi MTFN ini teman-teman ya 4 kali sabar dulu teman-teman ya. Soalnya teman-teman kita hanya menanyakan itu aja ya. Jadi kalau teman-teman yang baru beli mungkin ini jangan dibeli. Kenapa? Ini karena ekuitas teman-teman, ekuitas. Tapi kalau teman-teman yang sudah terlanjur beli atau sudah punya barangnya gitu ya, ini kan bandar juga masih aktif teman-teman, masih aktif ya, masih aktif artinya dia mau lo cenderung ngejual atau dalam posisi penjualan aja masih ada yang ngebeli gitu teman-teman ya. Dan dia sudah ada yang nampung di 1 juta lot ya sebelah kirinya di bitnya. Kita cek deh dari tanggal 2 nih, siapa yang paling banyak di nego, ada enggak? Di nego enggak, ada harga 5 perak masih di nego juga gitu kan. Nah, ini broker bagus teman-teman yang nguasain ya, ada KI, YP, YJ ya. Ini kecenderungan kalau ekuitas negatif berarti dia agak lama dikit untuk up-nya ya. Mungkin bisa 1 tahun gitu kan. Kenapa? Dia harus mempositifkan dulu ekuitasnya. Nanti setelah itu dia akan di-up ke 50. Habis ke 50 baru dia harus istilahnya harus apa ya? Harus dijaga selama 3 bulan gitu kan. Nah, ini nggak terlalu besar teman-teman untuk ekuitasnya 405 miliar ya. Dan dia bagusnya tidak punya hutang teman, itu aja ya. Dia bagusnya tidak punya hutang ya. Hutang ROE-nya 5, positif sih, mau bagus ya. Dan untuk tahun kuartal ini dia punya untung teman-teman sekitar 8 miliar. Artinya adalah kecenderungan dia untuk menaikkan usahanya gitu ya. Di luar daripada berita ataupun apapun itu teman-teman, saya hanya memperlihatkan dari angka-angkanya saja yang di sini teman-teman ya. Kita akan upayakan trading itu sesingkat dan sesimpel mungkin. Nah, ini duitnya juga masih ada, cuman ekuitasnya negatif ya. Mungkin ini harus ditambah lagi ekuitasnya. Ya kalau begini kan waduh luar biasa teman-teman. Jadi dipositifkan dulu deh gitu kan untuk ekuitasnya. Jadi mungkin dia akan bebas dari FCA ketika ekuitasnya udah positif dan dia cenderung istilahnya ke harga 50-an lah, 51 atau enggak 51, 52 atau enggak 51 terus bertahan selama 3 bulan, mungkin itu akan lepas. Tapi yang paling utama itu ekuitasnya harus dipositifkan dulu. Walaupun dia sudah di 51 atau 52 selama 3 bulan, selama ekuitasnya masih negatif, tetap dia tidak akan kena FCA terus ya. Tapi kalau sudah ekuitasnya udah positif, mau berapapun itu yang penting positif aja gitu ya, tidak negatif, mungkin bisa di up ke 51, bisa bebas daripada FCA. Jadi tergantung ekuitasnya teman-teman. Tapi untuk bandarnya ya cenderung sekarang masih aktif sih bandarnya teman-teman, masih aktif ya bandarnya ya untuk MTFN ini ya.
Oke, untuk MTFN seperti itu ya. Ada Dewa, teman-teman. Dewa ditanyain terus nih sama teman kita ya. Ada beberapa teman kita yang terus nawain Dewa, dan waktu Dewa ini lagi muter-muter. Tunggu sebentar ya. Ya, kalau Dewa itu sementara ini teman-teman belum ada perkembangan yang signifikan ya. Baru kemarin kan dibahas ya. Ini masih. Nah, untuk hari ini mungkin pembahasannya hanya dari bandarnya aja. Ternyata bandar lokal dan Poren cenderung keluar tapi sedikit ya. Kita lihat untuk tanggal 27-nya. Ada, kita lihat untuk domestiknya. Ini kecenderungan ada si bandar lokal ngebuang sedikit ya. Bandar Poren ngebuang juga sedikit. Artinya pembuangan sini mungkin akhir tahun ya. Tapi secara walaupun ada pembuangan dikit, tapi si AZ masih ngambil 1 miliar teman-teman ya. Ini cenderung lagi diakumulasi, sebenarnya lagi akumulasi. Tapi selain dari bandar luar, bandar dalam juga sudah akumulasi ya. Kita lihat untuk grossnya untuk Poren CC 101 CC 118 ya. Artinya dia diborong juga sama CC, tapi ada sembari ngejual ya si CC ya. Nah, ini belum ada perkembangan signifikan, cenderung dia sideways atas, cuma lagi downtrend dulu sebentar, jangan sampai lepas daripada 100-nya teman-teman. Lepas 100 bisa ke bawahnya. Cuma secara global teman-teman perhatikan bandar Poren terus ngambil, bandar lokal juga cenderung ngambil ya. Jadi kemungkinan di atasnya adalah teman-teman udah sideways atas. Ketika dia sideways atas dan dia ada pungutan dari bandar lokal ataupun Poren, cenderung akan ke atas ya. Mudah-mudahan bisa langsung ke atas, mungkin sementara bisa ke angka 124 lah teman-teman ya. Ini target saya di 140 dulu teman-teman ya. Untuk Dewa, ternyata Dewa itu saham yang lawas teman-teman ya. Kita lihat di Dewa ya. Kita maksimalkan Dewa ya. Tuh ya, dari tahun lawas. Jadi dia sebenarnya bisa sampai ke atas lagi teman-teman. Makanya saya menarikkan gini. Ini perhatikan teman, kalau dia dikuasain sama bandar ya. Dia tertinggi berapa nih? Nah, 989 contohnya. Dia kembali ke 89 kan, sekarang mulai up ke atas nih. Dia bisa mencapai ke harga mungkin bisa ke atas teman, ke angka 220 gitu teman-teman ya. Karena kalau kita lihat 10 tahunan sih masih dalam posisi dia itu posisinya ya masih. Nah, saya bilang ini tidak ada, ini udah over. Ternyata kalau kita telusuri ternyata dia itu pernah di harga jual harga tertinggi. Ini bahkan harga yang belum pernah kembali teman-teman ke harga IPO-nya ya. Ini harga IPO-nya berapa ini? Sekitar 500-an ya. Dia belum pernah kembali teman-teman ya. Semenjak itulah dia belum pernah kembali. Suatu saat akan kembali teman-teman, dalam jangka waktu panjang mungkin teman-teman ya. Ini juga belum sempat belum sempat dikembaliin lagi ke harga 300 aja, ke harga 200 aja belum. Makanya saya bilang target saya tidak jauh-jauh teman-teman ya. Hanya ke harga 141 aja. Tapi kemungkinan ke atasnya ada teman, karena dia sudah punya sejarahnya. Dia di harga sekitar berapa nih? 200-an ya, 220-an lah teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi kemungkinan dia ke atas bisa teman-teman, nanti kalau saya dua atas. Mudah-mudahan saya tidak sesuai dengan rencana gitu ya. Maaf. Tetapi teman-teman kita jangan terlalu fokus ke atasnya, tapi kita juga harus fokus ke bawahnya ya. Ini bisa dibanting lagi teman-teman ke angka 56 lagi teman-teman. Bisa aja dibanting seperti itu karena kecenderungannya juga dia bisa downtrend teman-teman. Makanya saya bilang jangan lepas daripada 101 aja nih. 101 atau 100 perak dia lepas bisa ke bawah teman-teman ya. Ya syukur-syukur dia tidak lepas daripada MA 200-nya kan. Mungkin bisa ditahan di angka 75, itu bisa up lagi gitu teman-teman. Kalau sekarang kan dia posisinya posisi tengah-tengah gitu kan. Berapa persen sih jatuhnya? 24%, biasanya 30%. Nah, 39. Nah, di area sini teman-teman. Mungkin di area 90-an mungkin dia menjadi target penurunannya ya kalau dia turun teman-teman ya. Karena biasanya 30% itulah area-area suka ada pantulan teman-teman ya. Biasanya seperti itu berdasarkan hukum kebiasaan. Oke, untuk Dewa jadi belum ada perkembangan, hanya begitu aja teman-teman ya. Hanya ada pembuangan sedikit tuh daripada Barnoka dan Poren, tapi cenderung ada yang ngambil lebih besar daripada pembuangannya. Lanjut. DMMX ya, di DMMX takut appraise gitu teman-teman ya. Teman kita nyangkut di harga berapa ini? Ini pernah FCA, lepas FCA, FIK ini punya bandar. Bandarnya masih ada di dalam teman-teman ya. Kalau sudah di FCA kan teman-teman ya, biasanya dia masih ada. Nah, ini adalah emiten yang dilongsorkan dan sudah dikembalikan lagi kepada market. Di mana si DMMX ini bisa mencapai harga tertinggi lagi, jangan 300 deh.
Minimal dia setelah dia jeblok ke bawah ya. Ini kan dimentokin banget ke bawah teman-teman ya. Setelah itu dia akan istilahnya kembali nanti akan membentuk gunung teman-teman. Nah, gunung inilah yang jadi penentu nanti teman-teman ya. Contohnya dia penentunya di angka 500 contohnya gitu ya. Nanti tuh 500 lagi panjang lagi nanti ke 5. Nah, kalau sudah ke 500 lagi berarti dia udah fix punya Banjar. Kalau ini kan belum ketahuan nih. Jadi si bandarnya masih dalam posisi terus ngebuang ya. Nah, DMMX ini kena FCA teman-teman ya. Karena kalau penurunan sangat signifikan ya. Nah, dia kena FCA langsung dia bisa diputar balikan lagi ke harga normalnya teman-teman ya. Dia bisa diputar balikan ke harga normal, berarti sudah fix itu punya bandar teman-teman. Jadi si DMMX ini masih dalam penguasaan bandar teman-teman ya. Tapi targetnya jangan tinggi-tinggi teman-teman ya. 3299 juga nggak apa-apa teman-teman. Kalau average istilah tinggal dekat lagi, contohnya teman-teman nyangkut di 287 kan dekat nih 290, ya lebih baik jangan average, kecuali kalau teman-teman cuma nyangkut di angka 259 gitu. Sekarang lagi ke bawah gitu sekitar 20%, ya tinggal dikit lagi, tinggal berapa persen lagi, walaupun kenaikan teman-teman tinggal berapa persen lagi nih, berapa nih, tinggal 25% lagi, ya bisalah teman-teman, satu kali arah juga beres gitu kan. Jadi DMMX adalah emiten yang ada bandarnya. Perhatikan untuk porennya teman-teman, porennya bagus teman-teman ya, pengambilannya bagus poren ini. Kemarin ada penjualan tapi sedikit, tapi pengambilan lebih banyak. Dan lokal juga sudah ngambil teman-teman dari tanggal berapa nih, tanggal 17 Desember ya, dia ngambil cenderung ke atas ya, cenderung ke atas. Ini juga target yang penurunannya sudah ketembus ya. Nah, sudah ketembus teman-teman ya. Tinggal tunggu aja nanti di angka 205, 204, 207, 206 lah gitu teman-teman ya. Untuk dia bisa menyentuh ini aja lah 206 ya. Kalau dia pantauan dari 06 berarti dia mau ke atas lagi. Soalnya MA10-nya masih menuju ke atas gitu ya. Ini MA10 masih menuju ke atas. Ini lagi koreksi dan kenaikannya juga sudah dilihatkan di 261 ini teman-teman. Jadi untuk DMMX seperti itu ya. Ini kenaikan sudah berapa persen? 127% ya, hati-hati aja lah teman-teman ya. Menurunnya bisa sampai tarikan itu 30% teman-teman. Nah, kurang lebih di sinilah teman-teman kalau penurunan ya. Kurang lebih di sini kalau penurunan ya. Sekitar 30%-an ya. Oke, teman-teman, untuk DMMX jadi masih ada pungutan daripada bandar lokal dan poren, terutama untuk porennya cenderung ngambil banyak teman-teman. Target yang kedua di angka 289 ya. 289 sedikit lagi ke sana sama saya tahu ya. Mudah-mudahan bisa ke angka situ teman-teman. Tapi untuk DMMX sebenarnya ini udah luar biasa teman-teman. Ini tinggal nunggu aja konfirmasi DMMX ini di berapa harga tertinggi yang keduanya. Nah, itu akan menandakan si DMMX ini dikuasain bandar apa enggaknya ya. Tapi kalau dikuasain bandar, ingat teman-teman, dia akan menjerumuskan sampai ke bawah, sampai ke akar-akarnya ya teman-teman. Sampai itulah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin DMMX seperti itu ya. Lagi dalam pungutan seorang bandar. Sekarang mudah-mudahan si bandarnya bisa bersahabat dengan retail ya. Lanjut ke emiten berikutnya, ada siapa? Ada Jati teman-teman, Jati. Ada Jati ini. Jati informasi aja teman-teman, ini Jati lagi terus-terusan dipungut ya. Terutama di pasar nego teman-teman ya. Kita cek lagi pasar negonya apakah ada. Tanggal 23 terakhir tanggal 24 ya, CP ngambil ya, berarti harus digeser ke tanggal 20. Aktif tanggal berapa terakhir aktif? 27 sama 24 ya. 24 berarti 27 berarti terakhir ke teman-teman Jati ya. Nah, di pasar nego belum ada lagi teman-teman ya. Jadi kita akan berharap di pasar nego aja nih. Ini pasar nego aja sudah luar biasa ya ngambilnya ya. Jadi mudah-mudahan si Jati cepat diangkat lah teman. Soalnya ini pasar nego juga sudah luar biasa. Si CP awalnya sudah ngebuang teman-teman ya. Dan si bandar lokal juga cenderung dia aktif ya, aktif melakukan penjualan. Ada mungkin ini adalah bagian daripada strategi mereka ya untuk menakut-nakutin. Teman-temannya sudah pada beli lagi teman-teman ya, untuk dari tanggal 23 nih. Tanggal 27-nya dia pada beli enggak? Nah teman-teman kita ada si AZ yang ngambil 1000 ya, dikit-dikit teman ya.
si AG cenderung kejual ya, sebagai bandar si AG ngejual ya. Oke teman-teman, pungutan dari bandar istilahnya bandar juga sudah mulai bertransaksi di pasar nego, yang mudah-mudahan yang nerimanya nantilah menjadi mungkin sebagai nanti pihak yang ngejual, nanti si CP punya duit yang memicu untuk pergerakan si Jati ini. Oke, untuk Jati seperti itu ya. IPTP sekarang teman-teman ya. IPTP. Nah, IPTP kata apa? Kata merah mulut. Perhatikan teman-teman, IPTP. IPTP itu kan punyanya si Bapak H ya. Grup MNC ini kan. Saya selalu kepada grup-grup MNC karena dia itu punya bandar, teman-teman, cenderung dia akan di-up lagi ke atas kok, teman-teman. Perhatikan ya. Walaupun ini diterjunkan dari tahun 2019 ya, apalagi sekarang di FCA kan ya. Kecenderungan untuk IPTP ini ya. Kalau nggak salah ini mau coba tunggu sebentar ya. Nah, IPTP itu hanya di angka kriteria 1 aja teman. Jadi dengan sangat mudah lah teman-teman ya. Mungkin ini belum saatnya aja. Kenapa? Karena mungkin lagi ngelola yang lain dulu ya si bandarnya ya. Mungkin ya katanya IPTP mah gampang lah katanya di up-nya gitu kan. Karena ini masuk FCA-nya bukan karena ekuitas negatif ya, karena emang kriterianya aja nomor 1 karena di 50 kan terlalu lama gitu dulu itu ya. Tapi ini bandar lokal cenderung masih jualan, maka biarin aja teman-teman, selama masih bandar lokal jualan, Poren juga tidak melakukan aksi apa-apa, biarkan aja gitu ya, biarkan aja. Kita lihat dulu deh dari tanggal ini kan lagi melakukan penjualan dulu ya, jadi tetap sabar teman-teman, harus sabar. Walaupun ada penjualan tapi si JP sudah mulai masuk teman-teman ya, CC juga sudah masuk ya. Ini cenderung emang dilongsorkan, selongsor-longsornya gitu kan. Emang kasih cenderungan begitu teman-teman. Kalau yang punya bandar ya seperti itulah teman-teman ya. Makanya jangan kaget kalau yang punya yang punya saham-saham yang grupan gitu ya, grup PP, Mr. PP atau kadang-kadang begitu teman-teman ya. Ini kupon di tengah tahun berapa nih? 1 tahun nih. Dia dulunya terlalu santai sih teman-teman ya, terlalu santai. Karena sekarang dia langganan teman-teman, di angka 50 itu langganan. Tahun 2023 di 50 kan diangkat ke angka berapa? Ke 67 aja gitu kan. Ini kecenderungan sebenarnya si IPTP ini adalah emiten yang dijebloskan teman-teman. Ini harusnya ini menjadi penelitian 2 tahun 2019 ya. Udah lama ini tidak diangkat ke sini. Tapi suatu saat akan ngajak ke sini, bisa jadi teman-teman. Kenapa? Karena dia satu, dia punya istilahnya punya broker, terus dia bandarnya ada, ya tidak menutup kemungkinan bisa diangkat ke lebih tinggi lagi. Tinggal bersabarnya aja. Kadang-kadang seperti ini teman-teman, kalau yang ada bandarnya, dia akan dijebloskan sejeblos-jeblosnya, akan ditinggalin seperti yang ditinggalin lama. Cuman lambat tahun dia akan dem ke atas teman-teman. Seperti itulah ciri khas dari saham-saham yang punya bandar. Jadi teman-teman harap bersabar aja ketika teman-teman cuannya yang 100% juga bisa teman-teman ini untuk cuan ya. Target ke 90 aja sudah lumayan teman-teman ini ya untuk si EPTP ini. Kalau emang karena bandarnya masih jualan ya biarin aja teman-teman, karena belum ada niat untuk beli pungut kembali. Oke teman-teman, IPTP target hanya 50 aja dulu teman-teman. Setelah 50 baru kita akan bicarakan lagi ke atasnya, karena yang penting kita bicarakan kebebasannya daripada FCA untuk di harga di bawah 50. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman, dan kita akan sambung lagi ke bagian 10, dan kita akan cari lagi emiten-emiten yang berada di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Ciao.